Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semuanya pada puasa? Pasti ada perempuan ya yang nggak puasa. Nah, untuk sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin sama ketua kelasnya? Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Untuk hari ini, tanggal 12 Maret, yang nggak hadir, siapa aja? Banyak, ada 6 orang ya? Aurel sakit, Elin izin, Adli sakit, Rizky sakit, Dimas Alpa sama Alip. Dimas Alpa. Dari kapan? Udah. Dari awal minggu kemarin. Kenapa? Udah. Baik. Nah, untuk materi sekarang kita akan membahas tentang teks laporan. Nah, sebelum Ibu memulai, tujuan pelajaran yang akan kalian capai pada materi ini, yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi struktur dan kebahasaan pada teks laporan. Kemudian setelah itu kalian menganalisis struktur dan kebahasaannya. Setelah dianalisis, nanti kan ada hasilnya. Nah, hasilnya itu kalian nanti presentasiin di depan ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, ada yang tahu apa itu teks laporan? Apa teks laporan? Teks apa? Ada yang tahu apa itu teks laporan? Apa? Apa teks laporan? Apa Diki? Teks untuk membuat laporan. Ya. Nah, setelah kalian membaca teks laporan, kalian menemukan informasi enggak? Menemukan. Nah, jadi sekarang kita di sini akan membahas tentang teks laporan. Yang pertama, ini sebelumnya udah Ibu bahas kan ya? Dari pengertian teks laporan. Nah, laporan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu artinya sesuatu yang dilaporkan. Berarti kalau teks laporan apa? Teks yang berisi suatu laporan yang bersumber dari hasil pengamatan, observasi atau analisis. Nah, kemudian tujuan dari teks laporan apa? Yaitu untuk mempertanggungjawabkan seseorang setelah melakukan observasi atau sebuah analisis. Paham kan? Yang ini udah Ibu terangkan kan minggu sebelumnya ya. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu memberi informasi. Nah, jadi seseorang yang sebelumnya belum tahu, kemudian setelah ada teks laporan, jadi orang tersebut mengetahui teks laporan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu apa? Bersifat faktual. Apa itu faktual? Sesuai dengan fakta atau kenyataan, benar-benar terjadi. Yang ketiga bersifat objektif. Apa bersifat objektif? Pak? Hah? Bersifat objektif. Bersifat objektif itu berarti laporan tersebut benar-benar hasil analisis. Jadi tidak diikut campurkan atau tidak ada opini dari penulis laporan tersebut. Paham? Jadi benar-benar dari hasil analisis. Paham ya? Kemudian ada struktur. Nah, kemarin juga udah dibahas ya. Strukturnya yaitu ada berapa? 3. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan tersebut memuat ada 3 isinya. Yang pertama yaitu ada
latar belakang, yang kedua objek. Nah, kegiatannya itu apa? Paham? Kemudian ada tujuan kegiatan. Nah, yang kedua yaitu strukturnya isi laporan. Nah, bahasannya yaitu ada kata kerja atau disebut dengan perba. Perba itu apa? Kata kerja. Nah, kata kerja yaitu kata yang menerangkan suatu perbuatan, kegiatan, tindakan, atau keberadaan. Nah, di dalam kata kerja sendiri atau perba itu ada dua. Yang pertama ada perba aktif dan perba pasif. Yang terakhir yaitu ada kebahasannya nomina. Nomina itu sebuah kata benda. Jadi nomina itu apa? Kata benda. Kata benda itu apa? Nomina. Nah, kata benda jenis kata yang digunakan untuk menyebut nama orang, tempat, benda, hewan, ide, atau konsep abstrak. Nah, nomina ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada nomina konkret dan bisa nggak ngebedainnya? Bisa. Kalau yang konkret itu yang bisa dirasakan, dilihat, diraba oleh panca. Coba panca indera manusia ada berapa? Ada berapa? Apa aja? Mata, hidung, lidah, terus kulit. Paham? Kemudian ada nomina abstrak. Kalau abstrak itu yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Jadi kebalikannya dari konkret. Paham? Paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tadi Ibu telah menjelasin tentang teks laporan. Sekarang kalian dibagi kelompok, tapi kelompoknya udah Ibu bagi ya. Disebutin apa ditulis saja? Sebutin aja ya, langsung ngumpul nanti ya. Bentar, yang kelompok 1 Adit, Aurel, Belinda, Diki, dan Elin, Jalpa. Di sini kelompok 1. Kelompok 2-nya Hasna, Denis, Malika, Mentari, Windra, dan Jenit. Kelompok 3 Marsha, Raditya, Nakeisa, Nurul, Rafael. Di sini ya. Kelompok 4 Rangga. Rangga mana? Rangga mana? Oh itu, Rangga di sini. Kelompok 5 Adli, Almira, Arika, Ajra, Erlan, Ihsan, Nadila. Nah, yang terakhir Bayu, Dimas, Haikal, Nisa, Raditya, Sela. Udah kan duduk sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6. Udah. Nah, nanti tugasnya kalian, ini dulu aja deh, dibagiin aja. Ini sebuah teks, ini teks laporan ya. Kalian bersama kelompok, teks yang udah Ibu kasih, kalian baca. Kemudian kalau udah, nanti analisis di sini. Yang pertama ada struktur ya. Bagian mana yang masuk ke dalam latar belakang. Terus yang masuk ke dalam objek kegiatan yang mana. Paham? Paham ya? Seterusnya kemudian ada kebahasannya. Di sini mana yang masuk ke dalam kalimat definisi. Kalian tulis di sini. Paham? Paham? Kemudian seterusnya kalimat deskripsi tulis. Kata kerja tulis. Paham? Ada yang ditanyakan nggak? Pulpen. Kalian nanti ngisinya di ini aja, di kertas 1 lembar ya. Udah. Ibu kasih waktu 25 menit ya. Sampai jam 10 kurang 10 menit. Bu, yang itunya bisa ke kalimat
udah, gak apa-apa. Tinggal nyobek buku lagi aja. Ya. Ya kan dibaca dulu Adit, perintahnya baca dulu, terus. Nah, awalnya kalian baca dulu teks ini. Kalau udah dibaca, kemudian analisis latar belakangnya yang mana. Yang masuk latar belakang yang mana. Gak apa-apa sih, nggak semuanya, misalkan satu kalimat aja tuh yang menunjukkan latar belakangnya yang mana. Paham nggak? Paham. Kemudian yang masuk objek kegiatannya yang mana, paragraf mana, ditulis tuh. Paham? Ada yang ditanyakan nggak? Paham kan? Gampang. Hasil kegiatan tuh berarti di akhir, kayak ada nggak? Mana yang mana? Jadi kayak kegiatannya kayak gimana di itunya apa dirinciin gitu, mulu dan tuh gimana kegiatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang lebar kerja peserta didik menganalisis struktur dan kebahasaan teks laporan yang beranggotakan 3 orang bernama Aditya Jaki Jahran, Diki Wahyudi. Pertama, apa latar belakang dari kegiatan tersebut? Latar belakangnya adalah yang berarti turun atau berdiri, dan Sinten yang berarti siapa, yang dapat diartikan sebagai siapa yang berdiri atau memulai langkahnya. Isi laporannya ada jenis kegiatan. Isi jenis kegiatannya yaitu Tedak Sinten termasuk dalam kategori ritual, adat, dan kepercayaan keluarga. Hambatannya karena pengaruh budaya modern yang semakin mendominasi kehidupan sehari-hari. Namun meskipun ada hambatan, banyak keluarga yang tetap berusaha melaksanakan Tedak Sinten sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan budaya luhur. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kalian kan sudah menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks laporan. Teks laporan. Nah, ada kesulitan nggak? Ada. Apa kesulitannya? Menentukan kata kerja aktif dan pasif. Ada lagi nggak? Yang lainnya berarti paham? Bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks laporan. Udah. Baik, berhubung waktunya udah habis ya. Nanti kita dilanjut pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian akan menganalisis video reportase. Nah, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.